Jujur, kamu bakalan nyesel kalau kamu lewatin buku yang akan aku bahas kali ini. Karena buku ini bakalan sangat penting untuk kehidupan kita gitu. So, ikutin terus. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Ujuar di Jadi Penulis Muda. Well, akhirnya aku bisa bawain satu buku yang menurut aku sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita gitu. Terutama di zaman-zaman sekarang yang kita sering banget banyak pikiran, kita sering banget ketimpahan banyak informasi yang bikin kita stres. Maka buku ini menurut aku salah satu yang bisa menolong kita gitu. Tapi sebelum aku bahas buku ini, pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa ikutin video-video terbaru dari aku. Kalau udah, check it out. Teman-teman, buku yang akan aku bahas kali ini adalah Yang Belum Usai. Sebuah buku yang ditulis oleh para penulis pijar psikologi. Buku ini berisi beberapa artikel atau semacam esai ya, yang berisi tentang luka batin. Kalau menurut aku, keren banget sih, keren banget. Sebab di artikel-artikel ini tentu saja memberikan beberapa informasi. Tidak hanya informasi, tapi juga solusi untuk kita yang sering merasa, apa aku punya luka batin ya? Di sini aku bakalan ngebahas beberapa poin penting yang buku ini sampaikan kepada para pembaca, sehingga teman-teman mungkin bisa memiliki gambaran besar gitu, gambaran utuh, bahwa oh gua harus baca buku ini gitu. Hal pertama yang menurut aku menjadi keunggulan dari buku ini adalah cara penyampaian yang sangat luwes gitu. Jujur, aku itu baru mengenal luka batin ya ketika membaca buku ini gitu. Tapi penyampaian dari para penulis pijar psikologi ini sangat-sangat sederhana. Padahal banyak istilah tentang luka batin yang kalau disampaikan dengan berat mungkin kayak bikin pusing. Tapi cara penyampaian dari para penulis psikologi ini, pijar psikologi ini justru sampai secara langsung gitu. Nggak bikin aku mikir lama gitu. Jadinya kayak, wah ini buku emang keren gitu loh. Kemudian selain cara penyampaiannya yang bagus, terdapat istilah-istilah yang memang sangat-sangat membantu ya untuk, oh ternyata ada loh istilahnya gitu. Kayak misalkan ada istilah unfinished business, terusan core negative belief, ada juga mindfulness, dan banyak istilah yang justru membantu untuk kita ke depannya gitu loh. Itu yang pertama. Hal kedua yang menurut aku sangat-sangat keren dari buku ini adalah buku ini berhasil banget menyadarkan aku yang dulu selalu berpikir jika luka batin itu kayak ya udahlah gitu, gue sakit hati ya udah gitu. Gue ngerasa sakit sama orang-orang terdekat ya udah gitu, sampai akhirnya luka itu kayak menumpuk. Nah, di buku ini disampaikan bahwa luka batin itu hampir sama kayak luka fisik, dimana luka batin itu harus disembuhkan gitu loh. Kita nggak bisa kayak menimbun luka di dalam hati kayak diendapkan gitu. Dan pada akhirnya yang mengendap itu kan nggak baik gitu loh. Kayak semacam kita bikin kopi gitu, kemudian di bawahnya ada ampasnya, itu kan kayak nggak enak ya. Nah, sama luka batin itu juga seperti itu gitu. Bahwasannya di sini aku sadar bahwa luka batin itu harus diobati gitu, nggak serta-merta kayak langsung sembuh sendiri. Mungkin kalau luka fisik, kadang-kadang ketika ada misalkan kayak semacam goresan, mungkin nanti sembuh sendiri. Tapi kan waktunya juga cukup lama gitu. Apalagi luka batin gitu. Luka batin itu nggak kelihatan gitu. Luka batin itu goresannya pun nggak kelihatan. Jadi justru kayak lebih kompleks gitu loh. Hal ketiga yang menurut aku sangat-sangat keren dari buku ini adalah solusi. Buku ini menawarkan solusi. Kita di awal-awal dikasih tahu tentang istilah-istilah luka batin, tentang jenis-jenis luka batin, tentang informasi yang berhubungan dengan luka batin gitu. Tapi di beberapa bab selanjutnya, mereka juga ngasih solusi gitu. Gimana cara memulihkan luka batin itu, gimana cara terapi untuk bisa hilang gitu. Si luka itu untuk bisa hilang dari tubuh kita itu kayak gimana gitu loh. Dan di sini aku kenal istilah-istilah baru yang mulai aku terapkan juga, kayak semacam mindfulness, kemudian gratitude journal gitu, kemudian meditasi gitu. Hal-hal semacam itu disampaikan di buku ini untuk membuat luka-luka itu terkikis dari dalam diri. Bahkan sesederhana menyadari luka itu, kemudian menerima bahwa kita terluka itu ada di sini gitu. Karena kadang-kadang kita itu susah menerima, kita itu sering denial dengan luka yang ada. Gue baik-baik aja kok, gue nggak terluka kok, gue nggak sakit hati kok, padahal kenyataannya kita memang sakit hati gitu loh. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang luka-luka yang nggak hadir saat itu juga, kayak misalkan kita
merasa terluka sama seseorang saat ini gitu di masa sekarang, tapi buku ini juga membahas tentang luka-luka masa lalu yang justru terbawa hingga sekarang, yang mempengaruhi pola pikir kita, kemudian mempengaruhi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita bersosial, bahkan mungkin kenapa banyak orang yang menutup diri dari lingkungan. Nah, bisa jadi gara-gara luka di masa lalu, dan itu dibahas lengkap di sini gitu loh. Nah, itu aja mungkin 3 keunggulan kalau menurut aku ya. Masih banyak keunggulan lain, tapi 3 itu udah menjadi poin penting dari buku ini, yang menurut aku kayak buku ini itu ngasih informasi, ngasih pengetahuan, kemudian ngasih kayak semacam renungan, dan yang terakhir ngasih solusi gitu loh. Ketika kita merasa, aduh gue kayaknya nggak baik-baik aja deh gitu. Nah, ketika baca buku ini itu kayak kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan, karena di sini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk setidaknya membuat diri kita perlahan-lahan sembuh dari luka itu. Meskipun sebenarnya kalau misalkan lukanya itu dalam bukan dosis sih, ya tinggi gitu, lukanya emang tinggi banget ya, pasti larinya kita juga harus berkonsultasi ke orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi secara keseluruhan buku ini itu ngasih banyak hal gitu yang bisa kita lakukan sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan buku kali ini ya, tentang yang belum usai, dalam artian luka di sini, luka batin gitu. Yang kadang-kadang kita itu menolak bahwa kita itu sedang terluka gitu. Kita juga jadi semakin mengenal diri sendiri gitu. Di sini di buku ini kita dikenalkan dengan yang namanya self awareness, diajarkan di sini gitu loh. Jadi menurut aku, wah, kamu harus baca buku ini. Nah, itu aja videonya teman-teman. Ini hanya sebatas review umum kali ya. Review umum tentang sebuah buku yang sangat direkomendasikan oleh aku gitu. Itu aja, terima kasih udah nonton video aku di Jadi Penulis Muda. Mungkin segmen ini akan sering aku bawain, yaitu belajar hidup dari buku. Dan untuk menonton video yang pertama ada ya, membahas tentang buku Filosofi Teras. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penulis muda.